Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Monika Yumardi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, dengan fasilitator Ibu Nisrina dan pengajar praktik Ibu Dewi Putri Yuni. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru sebagai pendidik tergambar dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus bisa membagikan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya. Dalam modul 1.1 ini terdapat 3 pertanyaan pemantik yang dapat merefleksikan diri saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap ilmu yang saya berikan, sehingga saya memberikan pembelajaran yang sama kepada setiap murid tanpa mempertimbangkan gaya belajar mereka. Tanpa disadari, hal yang saya lakukan adalah menuntut, bukan menuntun. Menuntut anak untuk selalu mengerjakan PR, menuntut anak untuk selalu memahami materi yang saya berikan, dan menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Selain itu, saya juga lebih cenderung untuk menerangkan pembelajaran dengan metode ceramah. Sementara, siswa wajib mendengarkannya dengan seksama dan mencatatnya di buku catatan, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru dan siswa cenderung bersifat pasif di dalam kelas. Karena saya menggunakan metode ceramah, jadi saya selalu menginginkan suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa mengikutinya dengan seksama materi yang saya ajarkan. Berikut adalah gambaran pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Saya masih memperlakukan sistem punishment bagi siswa yang tidak membuat PR. Selain itu, saya sering menggunakan metode teacher center, di mana mendominasi setiap aktivitas di dalam kelas, sehingga siswa cenderung bersifat pasif. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, membuka mindset saya yang ambigu selama ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya terapkan selama ini tidaklah tepat. Saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya. Saya seharusnya menuntun, bukan menuntut. Menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, sebagai pendidik, kita harus memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Selain itu, saya juga menyadari bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar dan teknologi. Hal lain yang juga saya sadari bahwa kelas bukanlah satu-satunya tempat untuk belajar. Siswa bisa belajar di luar kelas agar mereka bereksplorasi dengan benda-benda nyata dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka. Seharusnya saya juga melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Hal lain yang sangat penting disadari bahwa murid sebagai subjek utama
dan guru sebagai fasilitator untuk memfasilitasi ruang gerak peserta didik dalam belajar, memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tidak merasa terbebani dalam belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajaran bisa berpusat kepada siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah menuntun atau memberikan arahan yang baik kepada murid dan menjadi teladan yang baik bagi murid. Dan yang keempat, saya harus mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan berarti menuntun, bukan menuntut. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan dalam belajar, karena anak merupakan tokoh utama dalam pembelajaran. Namun, harus tetap memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Guru hendaknya mampu menerima keberagaman anak sesuai dengan kodrat dan fitrahnya, karena setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Demikianlah refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang dicintai murid. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.